spasi nama lengkap teman-teman semuanya ya. Ya, sesaat lagi kita akan mulai journey kita di Metaverse 3D Workstation and Commerciality. Boleh dong dicek teman-teman semuanya yang udah hadir nih, ini dari mana aja nih teman-teman semuanya. Boleh di chat nih, chat domisilinya teman-teman dari mana aja nih. Dari Bandung, oke. Oh, suaranya kekecilan. Kak Rozak, boleh dikecilin sedikit Kak Rozak musiknya? Gimana, sudah Kak? Ya, boleh di-off-kan dulu musiknya Kak Rozak. Oke, mau cek-cek nih teman-teman semua, di sini ada pesertanya. Recording in progress. Mahasiswa dari 24 provinsi. Boleh di-share teman-teman semuanya, ini dari mana aja? Ada dari Purwokerto hadir, Wonosobo, Indramayu, Depok City, Ciamis, Bekasi, Karawang. Wih. Planet sebelah itu sebelah mana? Masuknya lewat mana? Pakai visa ya. Oke teman-teman semuanya, izin kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Mantap sekali. Meskipun malam, semangatnya tetap semangat pagi ya teman-teman. Pagi. Oke, ya. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya kali ini di sesi Town Hall Session. Di sini kita akan berkenalan secara langsung dengan tim CIAS dan juga para mentornya teman-teman yang akan mendampingi selama 5 bulan ke depan ini ya. Di sini sudah hadir mentor-mentor kita nih, izin saya menyapa-nyapa ya. Sudah ada Mas Indrawan Nugroho juga. Halo, selamat malam Mas Indra. Halo malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temannya. Ada. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mami Nuning, ada lagi nih Kak Ivan, Kak Nita. Wah, banyak nih teman-teman. Nanti kita akan berkenalan dengan coach teman-teman di squadnya masing-masing. Sebelum kita memulai acaranya, yuk kita berdoa dulu teman-teman. Semoga acara kali ini bisa memberikan manfaat sebagai tujuan untuk kita mulai proses pembelajaran di 3D Metaverse 3D World Creation ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di Oke, teman-teman, untuk sebagai pemanasan nih, biar teman-teman semangat, gimana kalau kita mulai dengan menggerakkan badan kita dulu nih, teman-teman? Yuk, coba kita cek. Karena wajahnya masih imut-imut, jadi kita mau ngajakin teman-teman untuk senam yang imut-imut juga nih. Udah kelihatan belum nih? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Ya udah Kak. Sip. Langsung nih, nanti Kak Rozak boleh dibantu ya, nanti yang gerakannya keren nih boleh di spotlight ya Kak Rozak ya. Boleh, Kak. Oke, kita gerak-gerak dulu ya. Oke. Muhammad Dani, ya gerakannya, wih, goyang. Nah, ada Wildan. Ganti Kak Rahmi, ya.
ini mulai banyak yang freestyle nih kayaknya ya. Ayo, gimana nih gerakan paling heboh lagi nih? Asik. Ani, ada Ani dari Bali. Ayo nih. Mau nge-spotlight Mami Tina. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sudah mulai berkeringat teman-teman semuanya. Semoga kita bisa semakin fresh nih untuk masuk ke sesi berikutnya teman-teman semuanya. Izin kami sebelum memulai, kami akan memperkenalkan teman-teman dengan anggota squadnya. Oh, sebentar. Izin matikan sound. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita sudah kehadiran para mentor di sini semua teman-teman semuanya. Nah, kita akan perkenalkan satu persatu ya teman-teman semuanya ya. Mulai dari squad 1 sampai 4. Izin kita perkenalkan mentornya. Sambil saya cek dengan Kak Dwi Kishan. Ada Kak Dwi? Oh, Kak Dwi belum hadir ya. Oke. Untuk squad berikutnya, squad 5 sampai 6 Kak Gozali. Halo, cek suaraku kedengeran Kak Yayan dan teman-teman? Kedengeran. Kedengeran nih. Halo Kak Gos. Halo, Kak Gos ini akan mendampingi teman-teman dari squad 5 sampai 8. Halo, salam kenal teman-teman squad 5, squad 6. Ya, insya Allah siap membersamai ya, sama-sama belajar. Thank you. Oke, berikutnya untuk squad 9 sampai 12 ada Dr. Eko Nugroho. Boleh dibantu spotlight teman-teman. Dr. Eko ini adalah Chief of Halo. Medigo. Halo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, khususnya salah spotlight. Oh, salah spotlight. Mohon maaf. Sama-sama Eko namanya. Ya, salam kenal semuanya. Khususnya squad 9 sampai berapa tadi? 12. 12. Oke. Terima kasih Kak Eko. Berikutnya untuk squad 13 sampai 16 ada Kak Nuning. Halo Kak Yen. Halo Kak Nuning. Halo kakak-kakak semuanya, teman-teman kakak-kakak aku ya, gitu kan, sahabat-sahabat baru di KM3, insya Allah. Let's dance together di KM Batch 3. Salam kenal buat kakak-kakak semuanya. Batch 3 ada spot berapa tadi? 13 sampai 16 ya? Iya, betul, 13 Kak. sampai 16, saya tadi udah cek-cek, sudah banyak juga yang hadir. Alhamdulillah. Kita jumpa nanti di sesi-sesi selanjutnya. Thank you, Kak Yen. Thank you, Kak. Berikutnya, di squad 17 sampai 20 akan didampingi oleh Kak Irma atau Teh Irma. Saling kenal ya untuk squad 17 dan 20 kita 4,5 bulan bakal bareng-bareng terus. Dan juga buat 1 dan sampai 36, insya Allah kita ketemu ya. Terima kasih Teh Irma. Berikutnya untuk squad 21 sampai 24 akan ditemani oleh Kak Retno Prajanti. Izin cek Kak Retno apakah sudah hadir? Kak Retno ini adalah Associate Facilitator dan juga trainer di CIAS.
Oke, Kak Yayan hadir. Halo Kak Retno. Halo, live from Cias. Iya tuh asli batanya asli itu. Asli ya batanya ya. Ini bajunya juga udah Cias banget tuh. Kok Cias banget ya. Halo, salam kenal teman-teman. Yeay, 21 sampai 24 ya. Ini udah ada yang sapa-sapa di chat box. Nanti kita seru-seruan bareng di KM3 teman-teman. Thank you. Terima kasih Kak Retno. Berikutnya untuk squad 25 sampai 28 akan didampingi oleh Kak Yunita. Halo Kak Yunita. Halo Kak Yeyen, Assalamualaikum, selamat malam kakak-kakak semua. Salam kenal, saya Nita, nanti akan membersamai squad 25 sampai 28 ya. Selamat bersenang-senang bersama saya teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Nita. Oke, untuk squad berikutnya di squad 29 sampai 32 akan ditemani oleh Kak Riri. Kak Riri ini adalah seorang dokter gigi dan juga trainer di Cias. Halo Kak Yen. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk kakak-kakak dari squad 1 sampai 56. Untuk khususnya 29 sampai 32 kita akan sama-sama terus 4,5 bulan ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Riri. Berikutnya, untuk squad 33 sampai 36 akan ditemani oleh Kak Eko Sucahyo. Yo, Assalamualaikum. Salam kenal teman-teman. Saya Eko Sucahyo. 32 sampai 35 kalian ya. 36. Oke. Ya, nggak sabar untuk nanti bisa belajar sama-sama dengan squad 32, 33 sampai 36. Sampai ketemu. Thank you Kak Yen. Thank you Kak Eko. Berikutnya, squad 37 sampai 40 kita sambut mentornya, ini dia Miss Via. Halo Kak Yen, halo kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya Miss Via, satu-satunya pakai Miss ya di sini ya. Jadi nanti membersamai khusus untuk semua squad, cuma memang saya ditanggung jawabkan untuk 37 sampai 40. Semoga nanti bersama squad 30 sampai 40 kita langgeng ya dan senang-senang kita selama beberapa bulan ke depan. Makasih. Terima kasih Miss Via. Berikutnya di squad 41 sampai 44 nanti akan didampingi oleh Kang Agung Hidayatullah. Selamat malam Kang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini banyak guru-guru saya, ada Mas Indrawan, ada Dr. Riri, Pak Ading, Mas Eko, Mas Dwi. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa berkolaborasi jadi bisnis bareng ya. Insya Allah mudah-mudahan bisnis barengnya jadi manfaat buat banyak orang. Salam kenal, terima kasih. Thank you Kang Agung. Squad berikutnya, squad berapa? Squad 45 sampai 48 ada Dr. Yanuar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati tim dari CIA seluruhnya dan juga tentunya para squad 45 sampai 48. Nanti kita bergabung bersama ya, kita belajar bersama dengan saya Dr. Yanuar. Terima kasih. Terima kasih Dokter. Lalu di squad 49 sampai 52 ada Kak Ivan Dana. Halo rekan-rekan semuanya, senang sekali nih ketemu sama rekan-rekan yang saya lihat tadi dari senamnya semangat banget dan moga-moga semangatnya tetap terjaga sampai nanti di akhir program sehingga kita bisa seru-seruan bersama. Itu dari saya, sampai ketemu buat rekan-rekan di kelompok di squad 49 sampai 52 khususnya. Makasih Kak Yayen. Terima kasih Kak Ivan. Oke, selanjutnya di squad terakhir nih, squad 53 sampai 56 ada Kak Aya Rohaila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yayen. Halo kakak-kakak semuanya, selamat hari Selasa. Akhirnya kita bisa berjumpa. Khususnya squad 53 sampai 56 akan ada saya. Mari belajar bersama. Yuk tebarkan semangatnya. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih. Ada yang pernah ketemu Kaya di ruang guru nih. Kaya ini memang ini ya, profesional coach di ruang guru, teman-teman. Terima kasih, Kaya. Oke, baik teman-teman. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman ngobrol lebih jauh dengan squadnya setelah di
sesi akhir, jadi jangan kemana-mana ya teman-teman semuanya. Selanjutnya kenalan sama mentornya sudah, lalu sekarang kita akan masuk ke pemaparan mengenai misi dan juga journey teman-teman semuanya selama pembelajaran di sini. Izin saya mempersilahkan CEO dan co-founder dari CIAS, Mas Indrawan Nugroho. Selamat malam Mas Indra. Halo, halo Yen, teman-teman semuanya, rekan-rekan fasilitator, mentor. Senang banget ya akhirnya ketemu juga. Karena kayaknya ini sebenarnya kita pengen mulai udah lama banget nih Yen ya. Cuman kebetulan karena secara nasional onboardingnya juga baru tanggal 18 kemarin gitu, dan ya udahlah. Kalau gitu kita langsung segera jalan aja di sini. Dan saya dengar teman-teman kemarin udah saling ketemu ya dengan teman-teman satu grupnya ya. Oh iya, sudah Coach. Udah ya. Sudah Oke. punya nama squad dan juga sudah punya Yel. Wow, Nanti oke. boleh kita pancing-pancing ya, kita cek ya Mas Indra ya di tengah-tengah. Oh, boleh. Yang mau memamerkan Yel-nya kemarin udah dibikin boleh. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau nanti dipamernya belakangan aja deh ya. Siap. Akannya udah pada nggak sabar juga sih. Aku juga nggak sabar pengen nyapa teman-teman semuanya dan pengen segera kick off program kita bareng-bareng nih ya. Kenalan dulu deh. Saya Indrawan Nugroho, saya CEO dan co-founder dari CIAS, Corporate Innovation Asia. Saya sehari-hari campur-campur deh. Ya, saya pengusaha juga, saya ada 7 perusahaan, saya seorang trainer iya, coach iya, consultant iya, content creator iya. Pokoknya inilah apa? Pengen ini sibuk melulu. Dan berapa bulan terakhir ini kan ramai banget yang ngomongin metaverse. Saya juga ikutan terlibat di situ, ketemu dengan banyak perusahaan, diminta ngomong ke sana kemari gitu ya. Dan saya sih yakin bahwa ini akan jadi sesuatu yang besar gitu. Dan memang sih kalau kita bicara sekarang mungkin ya semuanya masih sifat embrio gitu ya. Jadi metaverse yang kita omongin itu belum benar-benar ada sekarang gitu. Tapi justru itu opportunity-nya kan teman-teman. Sebelum itu jadi beneran, kan lebih bagus kalau kita nguasain ilmunya dulu gitu. Kalau kita udah nyobain dulu, bahkan kalau kita udah punya karya dulu gitu. Jadi ketika nanti masanya datang, kita udah well equipped, kita udah memiliki kapabilitas, kemampuan untuk bisa kontribusi di sana, dan kita akan kepake lebih dulu. Itu kayak kalau teman-teman pasti tahu ya namanya data scientist ya. Itu kan sekarang lagi naik daun banget. Jadi saya ingat banget waktu itu ada satu klien yang besar-besaran ngerekrut data scientist gitu, dan ternyata supply-nya kurang. Jadi jumlah orang yang punya kemampuan data science itu dikit banget gitu. Akhirnya apa yang terjadi coba? Kalau misalnya demand-nya tinggi, supply-nya kurang. Nah, ini anak ekonomi nih bisa pasti tahu jawabannya ya. Harganya pasti naik kan ya. Dan itu tuh wah luar biasa banget itu bayarannya data scientist itu. Sampai-sampai ya karena mereka nggak bisa dapat di market, akhirnya karyawannya dikursusin data science gitu. Itu karena memang sekarang eranya udah era digital ya, di mana data itu the new oil. Nah, metaverse itu juga nanti insya Allah akan sampai ke sana gitu. Jadi nggak lama dari sekarang, mungkin 5 tahun ya, ketika teman-teman nanti udah lulus dan mulai kerja mungkin setahun 2 tahun. Harapannya teman-teman nanti pada saat itu metaverse itu udah semakin mewujud dan demand terhadap orang-orang yang punya pengetahuan, punya pengalaman, punya skills terkait dengan metaverse itu akan tinggi banget. Dan tentu aja teman-teman, ini kita cuma punya 5 bulan ya, pasti nggak cukup lah untuk teman-teman menguasai semua seluk-beluk metaverse. Yang lebih penting adalah sebenarnya teman-teman bisa paham secara lengkap dulu deh, secara utuh metaverse itu kayak gimana sih, ruang-ruang mana yang teman-teman bisa eksplorasi, di bagian mana teman-teman pengen kontribusi gitu, dan icip-icip gitu kalau ngebangun metaverse itu kayak gimana sih gitu. Harapannya dari perjumpaan kita ini nantinya akhirnya teman-teman terinspirasi untuk belajar lebih jauh tentang metaverse sesuai dengan minatnya masing-masing gitu ya. Nah makanya ini udah nggak sabar banget untuk segera kita kick off. Oke, so saya akan share slide dikit teman-teman semuanya untuk supaya teman-teman juga ada sesuatu yang dilihat selain wajah saya. Mungkin juga udah malam-malam gitu ya, udah segini ngeliatin mukanya Mas Indra lagi gitu, capek kali ya. Jadi mendingan nonton slide aja deh, jangan nonton gua. Oke, so let me share my screen. Nah, teman-teman mungkin pada saat waktu pas daftar ya, itu kan clear ya, kita sebut bahwa nama programnya adalah Metaverse 3D World Creation plus Commercialization. Nah, ini ada alasan nih kenapa kok kita ada plusnya itu ya. Karena
kita nggak ingin teman-teman semuanya akhirnya kejebak ketika pengen belajar metaverse, itu belajarnya cuman satu aspek kecil dari metaverse aja, atau aspek teknis dari metaverse aja. Jadi waktu pas lagi saya nih jauh hari sebelum desain program ini itu ketemu sama orang, terus nyebut kata metaverse, yang muncul di kepala mereka tuh kebanyakan kan, buat 3D model gitu ya, ngebuat sebuah dunia virtual gitu. Which is itu benar, karena ya metaverse itu nantinya akan mewujud dalam bentuk 3 dimensi. Tapi bukan itu metaverse sebenarnya. Sama kayak website itu bukan internet. Ya website itu adalah satu elemen dari internet. Nah, itu gitu. Metaverse juga gitu. Nah, penting banget bagi teman-teman semuanya nih yang ingin terjun menekuni dunia metaverse atau nanti one day akan berkarya di metaverse ya, baik bekerja di suatu perusahaan yang terlibat dalam metaverse atau bahkan mungkin teman-teman menjadi profesional yang ngebangun metaverse itu sendiri atau memberikan layanan kepada perusahaan untuk menciptakan 3D objek yang ada di sana gitu ya. Itu kan bisa banget teman-teman di situ. Cuman akan lebih baik kalau teman-teman memahami metaverse itu lebih lengkap gitu. Ya, lebih utuh. Sehingga nanti teman-teman tahu bagaimana cara memberikan value yang paling tinggi kepada market atau kepada industri. Ya. Nggak cuman jadi tukang aja. Gitu. Nggak cuman jadi orang yang disuruh-suruh buatin ini ya, buatin ini ya, buatin ini ya. Tapi teman-teman bisa ngambil peran yang lebih strategik. Teman-teman bisa jadi desainer dari sebuah metaverse. Teman-teman bisa terlibat untuk menentukan bagaimana activity yang ada dalam metaverse-nya, wujud metaverse-nya. Bahwa nanti teman-teman akan juga belajar tentang hal teknisnya, gimana ngebuat 3D modelnya sih boleh banget gitu. Dan bahkan nanti kita akan belajar juga ke arah sana. Tapi sekali lagi, lebih penting bagi teman-teman untuk melihat metaverse secara utuh dulu deh. Dan di sini balik lagi ini ada plus commercialization. Dan itu sengaja kita taruh di situ teman-teman. Awalnya itu cuman judul kita nih Metaverse 3D World Creation. Cuman itu doang awalnya. Tapi kemudian kita menyadari bahwa itu nggak pas. Takutnya ya itu tadi, akhirnya teman-teman berpikir, aku pengen join deh ke studi independen bersertifikatnya dari Chias dan Weir ini supaya gue bisa ngebuat 3D objek gitu. Nah kita nggak pengen orang-orang jadi berpikir kayak gitu, salah dong. Lawang gue kan pengennya ngajak teman-teman itu untuk benar-benar memahami metaverse secara lengkap, tahu konsep besarnya, dan tahu dunia nanti itu ke depan tuh yang kayak gimana, sehingga nanti aku bisa kontribusi di bagian mana gitu. Aku bisa eksplorasi ruang yang begitu luas gitu. Maka nih kalau bagi teman-teman nih mahasiswa nih, kalau saran saya jangan patok di awal udah terlalu spesifik gitu. Pokoknya gue pengen yang ini aja deh gitu. Gue pengen ini aja deh gitu. Saran saya sih teman-teman explore dulu deh. Nah ini karena metaverse tuh beneran dunia baru, belum ada bahkan dunianya. Masih ada dalam angan-angan, dalam bayangan, dalam imajinasi para pakar-pakar ya, orang-orang gitu ya. Ya udah ada sebagian yang coba untuk ngebuat versinya sendiri tentu saja, tapi metaverse yang Zuckerberg ceritain di akhir tahun kemarin itu belum ada gitu. Ya. Sehingga ini kan sesuatu yang memang lagi dibentuk, lagi dibangun. Dan ini sesuatu yang akan besar gitu. Sayang banget kalau teman-teman akhirnya mikroskopik gitu, cuman taunya satu porsi kecil aja gitu. Teman-teman cuman sekedar bisa ngebuatin satu hal teknis aja gitu. Padahal ruang opportunity-nya tuh begitu banyak. Jadi mendingan teman-teman mulai itu dari paham gedenya dulu. Oh, gedenya tuh begini tuh. Oh, ruang-ruangnya begini tuh. Oh, opportunity-nya ada di sini tuh. Oh, gue bisa kontribusi di bagian ini tuh, bagian ini tuh, bagian ini tuh gitu. Lengkap. Nah, nanti setelah dari program ini teman-teman bisa lagi tuh coba eksplorasi lebih dalam di masing-masing elemen-elemen itu. Nyobain ini, ketemu sama orang bagian ini. Lama-lama teman-teman akan menemukan sendiri tempatnya teman-teman di metaverse. Oh, aku udah ketemu nih. Ketika metaverse nanti mau wujud, gue ingin mainnya di bagian mana? Gue ingin kontributnya di bagian mana? Gue ingin punya profesi di bagian mana? Gitu. Yang kayak gitu jangan buru-buru diputusin sekarang. Karena teman-teman pasti kurang informasi untuk memutuskan itu. Nanti malah salah gitu. Jangan terlalu dini untuk ngunci di awal gitu. Explore dulu. Dan itu sebabnya kemudian ya ini,
Metaverse 3D world creation, ada kata 3D-nya ya supaya teman-teman juga tertarik dengan 3D-nya, tapi world creation itu yang lebih kuncinya. Menciptakan dunia metaverse itu sendiri. Plus commercializations kita masukkan. Nah, ini yang penting. Yang aku pengenin dari teman-teman semuanya nih adalah menyadari kekuatan dari value, teman-teman. Kan gini, nggak ada gunanya teman-teman punya satu skill yang menurut teman-teman keren, tapi ketika teman-teman menawarkan ke perusahaan, ke publik, skill itu, gue bisa buat begini loh, mau gue buatin nggak? Mau. Tapi bayarnya 2 juta ya. Oh enggak, mahal. Udah dia 200.000. Males Udah di diskon 90% aja tetap nggak mau. Berarti apa? Skillnya teman-teman nggak punya value. Karena orang nggak mau beli. Tandanya mereka nggak butuh. Kalaupun mereka butuh, harganya nggak sepadan dengan pemenuhan kebutuhannya. Gitu. Nah, jadi teman-teman itu, nih sekarang nih mahasiswa nih ya, harus mulai mikirin nih mindset di kepalanya adalah, gue harus punya value yang tinggi di market. Market itu artinya bisa perusahaan yang nanti teman-teman akan ngelamar kerja di sana, atau ya market secara umum di mana teman-teman pengen bangun usaha di sana, atau ingin menjadi profesional yang memberikan layanan khusus di sana. Ya, itu namanya market. Ya. Dari sekarang mindsetnya begitu. Jadi kita teman-teman belajar sesuatu nih, ya ambil mata kuliah tertentu, ngambil proyek tertentu, belajar tertentu. Di pikiran teman-teman harus begini nih, ini kalau gue beneran nguasain ini, gimana caranya gue bisa creating value bagi market, sehingga market mau beli itu jasa gue. Wah, Mas Indra nih ngajarin kita mata duitan. Bukan begitu, bro. Emang realitanya kan teman-teman kuliah supaya dapat kerjaan kan. Itu kalau nggak dibilang mata duitan apa? So, oke, korek lah. Bukan koreksi ya, bukan istilahnya mata duitan, nggak pas lah. Tapi intinya adalah sesuatu tuh harus kita bisa ukur value-nya. Dan cara ngukur paling mudah adalah apakah barang yang kita buat atau jasa yang kita tawarkan tuh dibeli nggak sama orang gitu. Dan dibelinya seberapa mahal, itu kan value-nya. Nah, maka sengaja ditulis commercialization supaya apa? Mindset teman-teman ketika ikut program ini bukan semata-mata cuman sekedar aku pengen tahu deh gimana sih cara ngebuat 3D object gitu. Aku pengen dapat wawasan deh, maksudnya metaverse itu kayak gimana ya? Sayang banget kalau cuman begitu doang. Yang justru kita ingin challenge teman-teman semua yang ada di sini adalah sejak awal nantinya kita bergerak nih dari minggu ke minggu, kita selalu challenge teman-teman semuanya gimana caranya gua bisa membuat sebuah produk yang produk itu value-nya tinggi di market. Dibuktikan orang mau beli apa enggak. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman belajar, menguasai ini, jadiin assignment ini, ngebuatin 3D model ini, di kepalanya langsung, yang gue buat ini cuman untuk keren-kerenan supaya gue senang, atau yang gue buat ini beneran punya value nggak ya di market ya? Karena balik lagi, kalau teman-teman cuma pengen hobi aja, ingin menyenangkan diri sendiri aja, menghabiskan waktu, ya nggak ada masalah sih teman-teman buat apa aja selama diri teman-teman senang, ya udah namanya juga hobi. Hobi itu kebanyakan ngabisin duit, bukan menghasilkan duit. Gitu. Tapi kalau teman-teman mulai melihat bahwa gue harus bisa mulai sekarang berlatih creating value, supaya nanti begitu gue lulus kuliah, gue udah terbiasa nih mindset gue mindset value creation. Apakah gue jadi pengusaha atau gue jadi karyawan, mindset gue value creation. Maka kalaupun gue nanti jadi karyawan, gue akan dihargain mahal sama perusahaan gue. Kenapa? Karena dimanapun gue berada, gue selalu bisa creating value yang tinggi. Yang perusahaan mau bayar mahal untuk gue. Ketika gue jadi pengusaha, gue selalu, karena mindset gue value creation, gue selalu bisa ciptakan produk atau layanan atau bisnis apapun juga yang value-nya tuh tinggi. Karena gue terbiasa dari awal tuh apapun yang gue pikirin, apa value-nya ya? Gue bisa creating apa yang punya value ya? Gimana dongkrak value-nya ya? Maka kalau tadi teman-teman jadi pengusaha, begitu teman-teman buka bisnisnya, orang pada mau datang. Kenapa? Karena habitnya teman-teman, ruhnya teman-teman, kebiasaannya teman-teman itu udah value creation gitu. Jadi customer Anda tuh senang dengan Anda nih. Kenapa? Karena gue kalau bisnis sama dia tuh selalu dapat lebih dibandingkan yang lain. Karena dia tuh suka selalu ngasih value lagi tambahan untuk gue, value tambahan untuk gue gitu. Nah, kunci keberhasilan tuh itu teman-teman. Jadi apapun profesi teman-teman semuanya, bidangnya apapun juga, selama teman-teman mindsetnya adalah value creation, selalu pengen creating value, bukan cuma untuk nyenengin diri sendiri, tapi gimana gue bisa ngasih value, benefit, manfaat
nilai bagi orang lain, maka teman-teman sebenarnya akan bisa, bukan hanya survive ya, teman-teman akan bisa thrive, bisa akan berhasil di profesi apapun. Nah, sekaligus kita latih di sini, teman-teman. Jadi kita bicara teknologi not for the sake of technology. Kita bicara tentang 3D world creation, not just for the sake 3D world creation. Kita bicara teknologi bukan semata-mata supaya, lucu ya, keren ya teknologinya ya. Asik deh, gue jago begini loh, gue bisa gini loh, gue bisa ngoprek begini loh. Kita nggak ngomongin teknologi hanya for the sake of teknologi. Hanya untuk, ya, supaya keren aja teknologinya, supaya gue bisa menguasain aja teknologinya. Itu namanya teknologi for the sake of technology. Kita bukan begitu. Kita nggak ngomongin metaverse just for the sake of creating metaverse. Kemarin itu aku diundang sama satu bank besar di Indonesia ya, di panel sama para tokoh-tokoh lah di sana. Dan salah satu direkturnya nanya kepada saya gini, Mas Indra, kita tuh didorong nih sama CEO bahkan sama kementerian untuk buat blockchain. Jadi semuanya tuh diminta di blockchain-kan. Ini di blockchain-kan gitu. Mas Indra tuh kayak gimana ya menurut Mas Indra gitu. Wah, ini saya agak deg-degan tuh jawabnya tuh, karena ini takutnya nih jawabanku dijadikan alasan untuk ke Pak Menteri, nanti gue jadi bermasalah gitu. Saya bilang begini, dan ini jujur saya bilang, Bu, never build blockchain atau never create blockchain for the sake of blockchain. Jangan pernah kita itu ngebuat blockchain di bisnis kita, di perusahaan kita, di layanan kita, hanya karena kita pengen buat blockchain. Karena nggak semuanya harus di blockchain kan gitu. Kalau udah di blockchain kan, terus nggak creating value untuk apa? Malah jangan-jangan cuma nambah biaya, nambah ribet, nambah repot aja. Gitu. Ya. Nah, mindset itu tuh. Jadi kita creating metaverse not just for the sake of metaverse. Gue create metaverse supaya gue bisa creating value. Supaya orang mau make itu karena dia dapat manfaat, dapat nilai dari metaverse gue. Orang mau bayar. Kenapa? Karena dia dapat sesuatu dari situ yang itu berharga bagi dia. Gitu. Baru itu metaverse-nya punya meaning. Bukan cuman hobi kayak di rumah, gue hobi ngumpulin perangko gitu. Ada value-nya di perangko ya, kalau dijual bisa mahal lagi. Apa ya, misalnya gue hobi untuk, kalau zaman dulu tuh ada modeling kecil-kecil ya, dari mobil, kemudian ada tank, ada apa tuh zaman saya kecil tuh ada modeling, aduh dikumpulin gitu ya, hobi gitu. Itu cuma untuk memuaskan diri gue aja gitu. Belum tentu tuh ada value-nya bagi orang lain. Ya. Nah, kita menginginkan teman-teman semuanya adalah seorang ahli teknologi, ahli metaverse, punya capability untuk creating 3D model, tetapi semua itu dilakukan dalam rangka bisa creating value bagi customers. Dalam rangka menciptakan nilai, memberikan manfaat. Bukan cuma semata-mata supaya gue bisa aja. Ya, clear ya di situ ya. Ultimately begitu. Dan saya berharap teman-teman semuanya nanti kalau bisa bahkan jadi arsiteknya metaverse gitu. Bukan cuma tukang batunya metaverse aja. Harapannya begitu. Kalaupun teman-teman pengen jadi ahli spesialis dalam membuat 3D model juga mangga sok. Ya, tapi di program kita ini saya ingin ngajak teman-teman lebih holistik dulu. Oke? Clear ya di sini ya teman-teman ya? Clear nggak? Kalau clear kasih tepuk tangan dong teman-teman semuanya, mana tepuk tangan? Ramai ternyata ya tepuk tangannya. Oke, lanjut ya. Aku nggak pengen lama-lama di sini. So, aku pengen langsung jump in ke program outcome-nya. Kita nyamain persepsi dulu. Jadi semua yang saya omongin tadi itu terwakilkan dalam tujuan program yang ada di sini, teman-teman. Jadi kita ingin mengembangkan kemampuan menciptakan aset metaverse yang memiliki value di pasar. Maka nanti tantangan-tantangan yang akan kita berikan ke teman-teman semuanya pasti berujung kepada value-nya apa nih yang lo bisa kasih kepada market, kepada customers. Bukan cuma sekedar, oke, misalnya gini, gue tahu banyak tentang metaverse Mas Indra, gue tahu tentang ini, gue tahu tentang teknologi blockchain-nya, gue tahu tentang NFT, gue tahu tentang smart contract, tahu. Iya, oke. So kalau lo tahu, terus apa value yang lo bisa kasih ke masyarakat? Apa value yang bisa lo kasih ke market gitu? Pengetahuan di kepalamu tuh bagi orang lain nggak ngefek juga, nggak membuat hidup mereka lebih baik, nggak buat kerjaan mereka lebih baik, nggak membuat hubungan mereka dengan orang tercinta lebih baik kok gitu. So apapun yang teman-teman pelajari nanti itu harus dimanifestasikan menjadi sesuatu yang punya value. Nah, salah satu caranya untuk mengukur apakah benar punya value, orang mau beli apa enggak. Ini agak challenging ya dengan waktu yang sangat terbatas. Tapi nggak apa-apa, kita akan usahakan dulu, kita akan coba dulu aja. Ya, orang mau make enggak? Kalau orang mau make, apalagi dia makainya berkali-kali, berarti udah punya value kan? Itu cara ngeceknya. Oke? So ya, balik lagi, ini memang menantang apa yang kita lakukan teman-teman semuanya. Karena kita menggabungkan nih antara teknologi, bisnis dan ekonomi, di art,
and design, itu semuanya digabungin jadi satu. Plek ketiplek tumplek di sini. Ya. Itu sebabnya yang ikut di sini kan bukan cuma teman-teman dari teknis kan, tapi ada juga yang dari fakultas seni, sastra, ada dari akuntansi, semuanya itu kepake teman-teman. Karena metaverse itu kan kayak sebuah dunia ya. Kayak dunia yang kita hidupin sekarang itu kan hanya bisa bergerak nih dunia kalau semua orang ngambil peran sesuai dengan keahliannya masing-masing kan. Kita butuh akuntan, ya, kita butuh dokter, kita butuh arsitek, kita butuh programmer, apalagi kita butuh lawyers, kita butuh pebisnis. Semua orang-orang yang profesinya beda-beda itu ngebangun dunia yang kita kenal sekarang, membuat ekonomi itu berputar, membuat kehidupan berjalan. Nah, metaverse itu juga sama. Metaverse itu hanya akan beneran hidup ketika orang-orang tuh ngambil peran yang beda-beda. Kalau semuanya jadi 3D modeler ya nggak jadi metaverse-nya gitu. Ya. Nah, ini hal yang menarik ketika kita nanti akan mengupas tentang metaverse, dan teman-teman nanti apapun jurusan teman-teman semuanya, ya, teman-teman akan melihat korelasinya. Oh, ternyata jurusan gue sama metaverse nyambung di sini nih. Berarti nanti kalau metaverse ini benar kejadian 5 tahun dari sekarang, gue tahu nih gimana cara memanfaatkan ilmu yang aku dapetin di kampus di jurusanku untuk kontribusi di metaverse gitu. Ya. Oke. Kita akan lakukan project based learning. Jadi ada 3 project lebih tepatnya yang akan teman-teman jalankan sepanjang program kita. Dan teman-teman akan lakukan project itu berdasarkan kelompok. Udah kenal kelompoknya, udah punya ILL kelompoknya, dan tadi juga udah lihat ya siapa mentornya. Dan nanti teman-teman akan punya kesempatan untuk bisa menyapa langsung mentornya masing-masing. Ya. Jadi dalam program kita tuh ada nanti tugas yang individu, ada tugas yang kelompok ya. Nanti saya akan jelaskan sebentar lagi. Oke, so aku ingin tunjukin ke teman-teman semuanya journey-nya teman-teman semuanya selama mungkin 5,5 bulan ya ke depan ya, sampai Desember. Ya. Journey-nya begini. Ini ada 3 misi yang harus teman-teman jalankan, dan misi ini sekuensial. Ya, jadi teman-teman nggak bisa ngelompat langsung ke misi 2 tanpa selesaikan misi 1. Nggak bisa lompat ke misi 3 kalau nggak selesaikan misi kedua. Dan kalau teman-teman lihat, misi yang kita berikan ke teman-teman semuanya itu sifatnya adalah aksi, action. Jadi bukannya pelajari ilmu ini, ya, cari tahu tentang hal ini, bahwa itu pasti akan dilakukan. Tapi misi utamanya bukan itu. Itu adalah hal yang memang teman-teman harus lakukan supaya misinya tercapai. Nah, misinya sendiri itu apa? Nah, nih, kita baca ya satu-satu ya. Misi pertama teman-teman semuanya yang akan kita kick off pada malam hari ini adalah create metaverse world concept dalam bentuk prototype for specific use cases. So, dalam hampir 2 bulan ini, teman-teman nanti akan jalani misi yang pertama, di mana masing-masing squad akan punya blueprint metaverse yang dia ingin buat. Dan blueprint itu diwujudkan dalam bentuk prototype. Prototype ini dengan blueprintnya, teman-teman nanti akan pitch ke para expert panelis untuk dapetin feedback dari mereka. Jadi sepanjang kurang lebih 2 bulan, teman-teman akan belajar, teman-teman akan berkarya bersama, mengeksplorasi metaverse itu kayak gimana, saya ingin buatin metaverse untuk apa ya, dalam kepentingan apa ya, value apa yang aku bisa berikan kepada orang yang akan menggunakan metaverse-ku nanti ya, bagaimana ekonomi berputar dalam metaverse-ku nanti ya, itu nanti bentuk desain metaverse-nya itu kayak gimana wujudnya ya, itu aktivitas dalam metaverse-ku tuh nanti kayak gimana ya, siapa ya orang-orang yang akan ada dalam metaverse-ku ya, yang kalau ini beneran aku buat, ini value-nya tinggi banget. Orang investor bakalan datang ngasih duitnya karena ini value-nya banyak. Investor akan ngiler nih. Wah, ini bisa jadi cuan gede nih kata investor. Ya. Kemudian bisnis-bisnis yang ada di sekitar kita, perusahaan-perusahaan dari sekitar kita juga, wah, aku pengen juga dong buat cabang di situ. Aku juga pengen ikutan mensponsori itu. Kenapa? Karena mereka ngelihat bahwa apa yang kita buat ini, metaverse ini begitu menarik, banyak orang untuk mau masuk ke dalamnya. Sehingga investor happy, perusahaan yang masuk ke dalam tuh happy, para user, orang-orang yang masuk juga ke dalam metaverse kita juga happy. Everybody wins. Nah, teman-teman harus bisa ngebuat blueprintnya. Nggak sampai 2 minggu. Nggak 2 minggu. Nggak sampai 2 bulan. Harus jadi blueprintnya. Ya, dan kita nggak akan dikte teman-teman ya, blueprint harus begini. Enggak. Justru isinya kita cuma challenge doang. You have to find out, you have to design it yourself. Ya. Oke, so deliverable itu artinya adalah untuk yang misi pertama ini, yang teman-teman harus bisa
wujudkan itu ini, deliver pitch on the metaverse concept and get approved by expert panelists yang aku ceritakan tadi. Ya, kebayang ya? Itu untuk yang misi pertama yang teman-teman harus selesaikan. Itu satu project sendiri. Less than 2 months, teman-teman sudah punya blueprint dan juga prototype dari metaverse yang teman-teman yakini itu bisa create value yang sangat tinggi. Ya, dan nanti mudah-mudahan di-approve sama panelis. Selesai itu, kita masuk pada misi yang kedua. Misi yang kedua ini adalah teman-teman ditantang untuk mewujudkan secara konkret apa yang ada di dalam blueprint atau prototype yang sudah di-approve sebelumnya. Tentu aja, karena waktu kita terbatas, nggak mungkin teman-teman yang misalnya, Pak, saya ngebuatin metaverse-nya itu satu kota, Pak. Wah, misalnya gitu ya. Ini ada ininya, Pak. Nanti ekonominya berputar begini. Wow, keren banget gitu by design. Terus lu cuma punya waktu 1,5 bulan untuk ngebuatin 3D objeknya ya. Ya nggak mungkin lah ya. Ya. Teman-teman juga masih belajar dalam prosesnya. Ya timnya juga cuma segitu-gitunya. Maka nanti yang teman-teman lakukan adalah dari prototipe yang sudah dibuat, yang sudah di-proof, dari blueprint itu, kemudian teman-teman ngambil satu bagian kecil aja. Yang itu penting dari blueprint itu, dan teman-teman akan wujudkan itu menjadi sesuatu yang konkret. Ya 3D model atau 3D object. Misalnya sebuah cabang bank gitu, atau sebuah taman bermain misalnya. Ya, nah itu teman-teman akan buat. Deliverables-nya dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan kalau nggak salah ini, teman-teman harus bisa menjual setidaknya 3D object 3 buah di Roblox Marketplace. Nah ini ada alasan teman-teman kenapa kita pakai Roblox. Saya udah ceritain sebenarnya sebelumnya pada kalau teman-teman ikut di kesempatan sebelumnya ketika saya menyampaikan tentang konsep program ini ya. Kenapa kita pakai Roblox? Karena Roblox itu paling ringan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai Unity Engine misalnya, itu kasihan nanti karena nggak semua teman-teman kan laptopnya powerful banget, di lokasi tempat berada internetnya kenceng banget kan gitu. Kan kasihan kalau nanti ada mahasiswa yang cepat selesai gitu karena ya renderingnya cepat gitu. Sementara ada mahasiswa lain yang satu renderingnya udah selesai, yang ini masih loading aja, rendering aja belum gitu, masih loading buka aplikasinya kan kasihan. Itu nggak fair kan. Demikian juga dengan internet. Nah maka memang sengaja kita pilih Roblox karena itu paling ringan dan juga itu mudah, simple, dan dunianya udah ada, usernya udah ada, customernya udah ada. Jadi teman-teman kalau misalnya buat sesuatu di sana dan jual di sana, kemungkinan ada yang beli, ada. Karena ekosistemnya udah kebangun gitu. Ada sekian ratus juta pemain yang udah ada di sana gitu. Ya. Nah, itu alasannya kenapa kita pakai Roblox. Jadi kalau mungkin sebagian dari teman-teman sudah biasa buat 3D object di Roblox, sudah biasa untuk bahkan buat games Roblox, yaitu sebuah kelebihan bagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman nggak keberatan untuk bisa ngajarin itu kepada rekan-rekan yang lain ya. But again, the point is sebenarnya ini bukannya khusus untuk bisa ngebuat game Roblox sebenarnya. Kita hanya gunakan Roblox sebagai media simulasi teman-teman dalam mewujudkan gagasan metaverse yang teman-teman udah buat di misi yang pertama. Oke, selesai misi yang kedua, masuk misi yang terakhir itu teman-teman kita dorong untuk membuat 3D games di Roblox juga. Ya. Kenapa kok kita ajak 3D games? Karena 3D games itu atau virtual reality games itu mewakili semua elemen-elemen yang memang harus ada dalam sebuah metaverse. Apa itu? Ada players-nya, ada activity-nya, dan ada ekonomik yang berputar di sana juga. Misalnya menang ini dapat hadiah apa, hadiahnya itu bisa tukar dengan apa. Dan itu kan berarti kan ada exchange of values, berarti ada ekonomiknya di sana. Jadi kelihatannya memang kayak belajar bikin games, tapi sebenarnya bukan belajar bikin games. Teman-teman lagi belajar untuk ngebangun experience di dalam metaverse. Dan ingat ya, di misi 2 dan 3 ini, yang teman-teman buat harus nyambung dengan prototype atau blueprint yang teman-teman buat di misi 1. Jadi kalau balik lagi, di misi 1, teman-teman semuanya misalnya buatnya adalah satu kota gitu. Nah, di misi 2 mungkin mobil dulu yang dibuat, ya, atau misalnya sepeda misalnya, ya, atau mungkin pohon gitu. Itu kan elemen yang ngebantu membangun kota kan. Nggak apa-apa, itu kan berarti nunjukin, aku aja udah bisa buat ini. Aku tinggal ulangin lagi dalam bentuk masif, aku bisa punya kota nantinya. Nah, itu ya, jadi Anda udah punya sampel dan itu bisa dijual. Kemudian 3D games, mikir, oke, di kotaku ini apa ya yang aku pengen buat yang bisa orang datang, aku buat taman bermain deh.
Karena kan kota itu ada taman bermainnya. Kebetulan di prototipenya teman-teman juga ada taman bermainnya. Ya udah, taman bermain itu diwujudkan dalam bentuk 3D games. Jadi di misi yang ketiga. Sehingga di akhir program, teman-teman udah punya gambaran besar, oh metaverse yang gue buat tuh kayak begini, elemennya lengkap ya, siapa aja aktor-aktor yang ada di dalamnya, kemudian apa aktivitas yang ada di dalamnya, ekonomi yang berputar di dalamnya itu kayak gimana, value yang tercipta itu kayak gimana. Dan teman-teman sudah punya beberapa 3D object yang teman-teman buat, yang itu diambil inspirasinya dari blueprint tadi, dan itu udah berhasil dijual. Plus teman-teman udah membuat sebuah aktivitas berupa games yang itu menjadi perwujudan dari beberapa aspek dari blueprint tadi. Nah, sehingga akhirnya teman-teman lengkap nih experience-nya. Nggak cuman berhenti di konsep metaverse-nya, tapi teman-teman sempat juga jadi tukang ngebuatin 3D object-nya. Teman-teman sempat juga jadi sutradara yang bisa creating activity, experience di dalam metaverse-nya. Lengkap sudah teman-teman belajarnya tentang metaverse. Tinggal nanti begitu selesai dari program ini, teman-teman silahkan explore lagi. Teman-teman sukanya di mana? Ya udah, dalamin itu. Pelajarin lagi di situ, ambil kursus lagi di mana gitu. Ya. Nah, sampai nanti suatu ketika teman-teman akan punya kesempatan untuk beneran kontribusi di metaverse. Oke ya, ini journey-nya teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan, mangga silakan. Nah, sekarang saya ingin go deeper. Apa sih yang teman-teman akan lakukan di program kita ini secara actual? Kalau ini kan blok-blok misinya ya. Ada misi pertama kita udah jalanin dengan deliverables ini, kedua, ketiga. Nah, sekarang kita zoom in deh. Let's say di misi pertama. Untuk teman-teman bisa menunaikan misi ini, teman-teman kudu ngapain aja? Ya ibaratnya kalau main game lah, teman-teman yang suka main RPG lah, kan ada misinya kan. Oh, kalau misinya ini berarti Anda harus ngumpulin potion ini, ngambil ini, ketemu sama ini, bantu ini dulu, nanti ini sama ini digabung, tenet, ada jadi special power, baru bisa ngalahin bosnya di misinya, kan kayak gitu kan. Jadi ada challenges di dalam misi itu. Yes, exactly itu yang kita lakukan. Jadi supaya teman-teman bisa mencapai misi yang pertama ini, sehingga bisa mendeliver yang ada di situ, maka teman-teman akan melakukan serangkaian aktivitas. Ya, di setiap misi teman-teman akan diberikan challenges, tantangan-tantangan. Setiap minggu ada tantangan yang kita berikan. Every week minimum 1 tantangan yang kita berikan. Ya. Dan untuk setiap tantangan yang kita berikan, tantangan itu macam-macam bentuknya, dan semua tantangan itu teman-teman harus bisa jalankan dalam rangka mencapai misinya. Misalnya gini, balik lagi. Supaya teman-teman beneran bisa menciptakan metaverse world concept yang itu berupa blueprint dan prototype, teman-teman harus melakukan apa ya? Gitu. Harus menguasai apa ya? Nah, jawabannya itu ada dalam challenges itu. Gue akan kasih challenge dulu di depan. Nah, pertama gue kasih challenge begini ya. Coba lu jalanin dulu deh. Nah, setelah ada jalan ini, challenge pertama, cek. Dapat 1 skill tertentu. Ya, atau ya kalau misalnya dalam game tadi dapat potion tertentu atau herbs tertentu misalnya. Oke, udah dapat nih, gue kasih challenge yang kedua, jebret. Nah, challenge kedua itu ternyata ngebuka pintu yang berikutnya tuh. Oh, teman-teman akhirnya punya skill yang ini, memanfaatkan yang herbs yang didapat sebelumnya. Akhirnya unlocking 1 skill baru. Kasih challenge lagi. Sekarang kamu buat ini ya sama tim kamu. Oh, ngebuatin jok gitu. Nah, itu namanya challenges. Itu kita kasih selalu. Banyak banget challenges sepanjang 1 misi itu. Ya, jadi teman-teman nggak akan mendengar istilah mata kuliah gitu di sini. Kita nggak gunakan istilah-istilah itu di sini ya. Kita kan mungkin lebih banyak gunakan istilah yang biasa teman-teman temukan dalam game lah dibandingkan di kampus. So, untuk setiap challenges yang aku ceritakan tadi, selalu ada plenary lecture-nya. Selalu dong. Kan teman-teman harus dibekali dulu. Ya kan, nggak disuruh menyelesaikan challenge, tapi nggak dibekalin. Nggak fair juga. Kita bekalin. Ya, secukupnya aja tapi bekalnya. Kita nggak akan kasih semua solusinya ke teman-teman semuanya, enggak. Ya. Jadi ini lecture nggak lama, mungkin sekitar 90 menit, bisa saya, bisa Kak Steven, bisa teman-teman yang lain nantinya yang akan ngasih lecture untuk ngasih gambaran di depan. Untuk supaya teman-teman kebuka dulu wawasannya gitu. Oh, itu tuh. Oh, sampai begini tuh. Oh, oke. Begitu teman-teman udah kebuka wawasannya, udah mulai memahami walaupun nggak dalam ya. Memang tujuan kita tuh kita nggak ingin terlalu dalam. Yang kita pengenin yang mendalam itu teman-teman sendiri. Kalau kita tuh cuma mancing aja di depan, ngasih tahu gambaran umumnya aja, ngebuat penasaran teman-teman aja, menunjukkan jalan-jalan yang teman-teman bisa explore. Nah, itu lecture.
Habis itu langsung kita kasih assignment. Ya, oke. Di minggu ini tolong kalian kerjain ini atau lakukan ini atau capai ini gitu. Nah, itu assignment tuh macam-macam ya. Jadi bisa teman-teman harus menguasai satu skill tertentu atau harus bisa memahami sesuatu yang kompleks atau bisa mungkin lebih kepada attitude ya, sikap, keberanian gitu. Nah, itu bisa macam-macam assignment. Nah, setelah diberikan assignment, teman-teman harus bisa belajar sendiri. Nah, ini a big part of the whole program adalah teman-teman harus bisa nyari sendiri ilmunya. Ya. Kalau perlu nyari gurunya, kejar mentornya, cari orang-orang yang di luar dari timnya Cias, tetapi teman-teman yakini bahwa juga bisa ngebantu. Itu namanya self learning. Mostly self learningnya kita simplifikasi, mostly apa yang teman-teman butuhkan tuh ada di internet. Ya, sehingga teman-teman nggak harus kemudian langsung harus keluar ketemu sama orang lain. Kalau itu dilakukan bagus, tapi kita akan make sure bahwa kalaupun teman-teman modal internet doang bisa, self learningnya akan terpenuhi. Nah, kemudian nih, setelah teman-teman udah eksplorasi, belajar dari internet ke sini, telepon orang, ngobrol sama anggota timnya juga, masuk ke workshop sessions. Ini teman-teman akan ketemu nanti dengan anggota kelompoknya dan mulai sharing hasil dari self learningnya masing-masing. Nah, jadi assignment ini berlaku individu, teman-teman. Jadi aku ngasih challenge kepada setiap orang, bukan kepada squad. Maka teman-teman harus menjawab challenge-nya secara individu. Jadi self learning-nya ya sendirian. Kamu belajar, cari cara, cari eksplorasi, cari jawabannya ada di mana. Nonton video di YouTube, baca artikel di blog, mungkin harus ketemu sama orang telepon. Nah, dari self learning itu teman-teman jadi dapat jawaban dari assignment-nya. Teman-teman akhirnya jadi bisa memenuhi assignment-nya. Nah, jawaban yang didapat dari self learning itu teman-teman sharing di dalam squad pada saat workshop session. Sehingga teman-teman belajar lebih banyak. Gue udah nih, selama 2 hari, gue self learning, gue riset, gue explore, gue nanya, sebagainya. Gue punya kesimpulan, ada 5 item, tap, ini hasil temuan gue yang menjawab assignment yang dikasih sama Mas Indra. Teman-teman yang lain dalam squad kalian kan juga melakukan hal yang sama kan. Dia yang ada si A ada 3 item, si B ada 7 item yang dia dapetin, si C ada 4 item. Habis itu masing-masing sharing tuh. Setelah gue sharing, teman gue yang lain sharing juga temuannya dia apa. Yang lain sharing-sharing. Akhirnya gue dapat ilmu bukan cuma 5. Gue bawa ke kelas saat workshop, gue bawa 5 ilmu. Gue keluar dari workshop, gue bisa dapat 20 atau bahkan 30 ilmu. Karena gue dapat insight juga dari teman-teman yang lain kan. Nah, ini social learning namanya. Dan nanti mentor akan memfasilitasi proses itu. Ya, nah itu workshop. Ya, sehingga teman-teman semuanya itu sebenarnya nggak bisa tuh ngeles. Misalnya gini, dikasih assignment nggak dikerjain, udah pasti ketahuannya. Atau ngerjainnya ngasal gitu ya, tinggal copas saja tapi nggak paham, pasti ketahuannya. Kenapa? Karena pada saat workshop pasti nanti ditanya sama mentornya, kenapa kamu menjawabnya seperti itu? Apa alasan dibaliknya? Apa hubungannya ini sama ini? Wah, jadi saat workshop itu kaya banget akan ilmu, pengalaman, perspektif. Itu workshop. Nah, jadi selalu ada itu, ada lecture di mana nanti ada saya atau Kak Steven atau yang lain memberikan gambaran besar, mancing dan curiosity. Kita kasih assignment teman-teman semuanya. Habis itu setiap individu, setiap dari kalian jawab assignment itu secara mandiri, independen. Lakukan riset, lakukan apa yang diperlukan untuk menjawab assignment itu. Begitu udah ketemu semua jawabannya, gabung dengan kelompok, masuk ke dalam workshop. Dibantu oleh mentor, Anda eksplorasi lebih jauh lagi. Anda lihat dari perspektif yang berbeda lagi. Keluar dari workshop, Anda kaya akan perspektif, ilmu, sudut pandang, hikmah. Gitu. Dan sekaligus di saat itu juga mengafirmasi siapa yang beneran nih melakukan assignment, siapa yang enggak, itu ketahuan. Karena itu harus kita laporkan nanti ya ke Dignas ya, teman-teman semuanya. Yang terakhir ada coaching sessions namanya. Coaching sessions ini teman-teman nanti dalam proses perjalanan bersama dengan kita itu, kita ingin teman-teman bisa benar-benar menemukan kekuatan yang teman-teman miliki. Teman-teman benar-benar bisa bertumbuh. Karena sayang banget kalau kita nih bareng-bareng di sini 5 bulan, teman-teman cuma dapat pengetahuan, nambah wawasan, atau bahkan
punya skill baru, itu pun menurut aku masih sayang. Semua yang aku ceritakan tadi itu tentang gimana teman-teman punya perspektif tentang metaverse lebih luas, itu tuh beyond cuma sekedar tahu lebih banyak. Teman-teman udah jadi arsitek metaverse loh, ada blueprint-nya loh, ada prototipe-nya loh, ada wujud nyatanya loh, dijual lagi, dibeli orang lagi. Games-nya juga akhirnya dimainkan sama orang lagi. Itu kan udah kaya banget kan. Nggak cuma sekedar nambah ilmu, nggak cuma sekedar nambah skill, tapi itu jauh lebih besar dibandingkan itu kan. Itu pun kita merasa nggak cukup. Sayang. Kita pengen teman-teman semuanya menjadikan program SIB Metaverse ini sebagai journey untuk mengembangkan diri teman-teman semuanya. Teman-teman mungkin ada di antara teman-teman yang masih suka nggak pede untuk ngomong, masih suka merasa nggak sanggup, atau mungkin teman-teman semua ada yang merasa nggak nyaman kalau misalnya harus melakukan sesuatu yang nggak biasa dilakukan. Nah, kita semua masuk ke dalam program ini tuh bawa yang kayak gitu tuh, ya. Hal-hal yang sebenarnya gue nggak mau punya itu, tapi ya gue punya itu, dan itu ngebuat gue nggak bisa lari cepet, ngebuat gue nggak bisa mengeksplor diri gue lebih jauh lagi, membuat gue nggak bisa melompat lebih tinggi. Karena ada hal-hal nih yang secara emosional, mungkin secara mental, atau secara pikiran, apapun lah itu, yang hambat langkahnya gue nih. Yang seandainya kalau itu semuanya bisa hilang, dan akhirnya gue bisa full mengeluarkan kemampuan gue, talenta gue, potensi gue, maka nggak ada yang nggak mungkin. Nah, kami ini di CIAS pengen teman-teman manfaatkan kebersamaan kita ini untuk menempa dan ngebangun diri teman-teman semuanya. Menghilangkan semua hal-hal yang selama ini menghambat, mengganggu, ngebuat teman-teman nggak benar-benar bisa jadi individu yang teman-teman inginin. Di saat yang sama juga ngebangun diri teman-teman yang itu versi terbaiknya teman-teman semuanya. Sehingga keluar dari program ini nanti di akhir tahun, balik lagi teman-teman dapatnya banyak banget. Nggak cuma ilmu teknis, nggak cuma wawasan, ada karya nyata, plus secara individu, secara pribadi teman-teman bertumbuh. Masya Allah. Mana ada yang sekeren ini gitu programnya. Dan ini kita pilihin para mentor karena kita meyakini mereka bisa bantu teman-teman di situ. Jadi kita complete package, ya. Karena filosofinya saya pribadi, kami di CIAS itu begitu, ya. Kita ingin teman-teman semua ini ada di mahasiswa ini beneran jadi versi terbaik dari diri teman-teman semuanya. Kita nggak ingin teman-teman cuma tahu satu hal yang spesifik, cuma jadi tukang doang, atau jadi orang yang ilmunya banyak tapi nggak bisa berbuat apa-apa juga, nggak punya karya juga. We don't want that. Ya, we want the best dari diri teman-teman semuanya. Dan itu achievable. Itu terbukti di batch 1. Nih, sebagian teman-teman ada yang ikut di batch 1 ya. Teman-teman udah jadi saksi itu. Sekarang saya yakin teman-teman juga bisa semua dari sini. Siap? Siap? Kalau siap, kasih tepuk tangannya lagi. Ya. Saya kasih ini deh trompet ya, trompet. Nah. Oke, so teman-teman semuanya, ini contoh blueprint ya yang tadi aku cerita. Teman-teman harus punya clarity, teman-teman ingin bangun apa metaverse-nya, terus harus bisa mendesain apa nih ekosistem yang di dalamnya, ekonominya di dalam kayak gimana, aset yang dibangun kayak gimana, aktivitas kayak gimana. Teman-teman akan buat blueprint terkait dengan metaverse-nya. Selain blueprint, teman-teman semuanya akan punya prototipe. Ini baru misi yang pertama. Nanti masih ada misi yang kedua, masih yang ketiga. Teknisnya kayak gimana misi ketiga dan kedua, saya ngomonginnya nanti. Fokus dulu di misi pertama. Begitu misi pertama tuntas, kita akan ketemu lagi town hall meeting kayak gini, dan saya baru akan kasih tahu ke teman-teman semuanya misi yang kedua tuh ngapain, teknisnya, spesifiknya. Ya, sekarang fokus hanya di misi yang pertama. Semua proses belajaran yang kita lakukan di sini, teman-teman, ini menuntut teman-teman belajarnya itu dari discovery dan actions. Ya, kalau teman-teman terbiasa misalnya di kampus itu belajarnya ya masuk kelas, diajarin sama dosennya, ya, dikasih bahan bacaan, disuruh baca, kemudian ya udah berdasarkan apa yang disampaikan dosen dan apa yang dibaca, udah itulah ilmunya gitu. Kalau kita di sini kita mau challenge teman-teman lebih. Tetap ada lecturing, ada kuliah, tapi kuliah itu hanya paling banyak cuman 1/7 kali dari waktu yang teman-teman habiskan, mungkin bahkan 1/10. Sedikit, karena emang tujuannya cuma untuk mancing teman-teman aja, nunjukin arah eksplorasi teman-teman aja. Kita nggak akan mendikte teman-teman harus begini begitu, dan teman-teman boleh punya pandangan yang berbeda. Ini metaverse itu belum ada makhluknya.
Jadi siapa yang bisa bilang bahwa versiku lebih benar dibandingkan versimu? Nggak ada, belum ada makhluknya kok. Maka tugasnya saya, Kak Steven, dan lain itu cuma mancing aja, eksplorasi. Teman-teman bisa punya versinya sendiri-sendiri. Fine, kita suka malah. Justru discover itu. Gimana cara teman-teman discover? Setelah kepancing dengan omongan saya, omongan Kak Steven, dan sebagainya, teman-teman browsing lagi di internet. Buka di YouTube, ya, tanya ke expert, masuk kemana, kayak ke Reddit, kayak kemana, kayak ke forum-forum itu, coba cari tahu. Habis itu teman-teman formulasikan sendiri di kepala teman-teman. Wah, kalau versi gue begini nih, gue beda nih sama Mas Indra nih. Gue malah seneng kalau misalnya kalian beda dengan apa pikirannya, dengan pikiranku. Tapi dengan argumentasi lo ya, kenapa kok kamu beda gitu? Alasannya apa gitu? Ya, justru itu yang kita pengenin. Itu namanya discovery. Teman-teman yang nyari ilmunya sendiri, teman-teman yang ngedevelop ilmunya sendiri. Dan teman-teman nanti sajikan ilmu itu ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang ikut belajar dari kalian gitu. Itu discovery. Ya, discover your own knowledge, discover your own skills. Jangan berharap kami nyuapin ilmu itu kepada teman-teman semuanya. Dan actions, karena cara belajar paling bagus itu dengan actions. Coba aja lakukan, buat aja. Salah, ya nggak apa-apa, memang itu proses gitu. Ya, jadi kita itu modelnya nggak gini. Oke ya, ini udah ada yang benar tuh begini, jadi tolong kalian pelajari, kalian hafalin, kemudian nanti diuji, habis itu kita cek apakah jawaban kalian sama dengan yang benar yang udah kita bilangin di awal. Kalau sama berarti kalian pinter, bagus. Kita nggak begitu. Ya, kita ingin you guys, you discover. Ya. Kita nggak akan ngasih satu set ilmu yang itu spesifik, yang teman-teman cukup belajar itu aja, maka udah aman. Enggak. You discover, habis itu you take actions. You try, you nyoba. Datang ke workshop, bawa dengan beberapa gagasan-gagasan, dilempar ke teman-teman di squadnya, dapat feedback dari mereka, difasilitasi oleh mentornya. Habis itu di kelompok itu ada teman Anda yang nggak setuju nantinya. Wah, gue nggak setuju sama itu, Ndra. Nggak pas, Ndra. Temannya bilang, kalau gue setuju. Loh, kayak gimana tuh? Wah, ada perdebatan gitu. Ya. Terus yang benar yang mana nih? Ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Menurut kalian gimana? Dan ujung-ujungnya dari satu squad itu punya pandangan berbeda juga nggak masalah. Nggak harus sepakat mufakat kok gitu. Yang penting adalah putusin dulu, coba dulu, jalanin. Hasilnya gimana? Begitu udah taking action baru tahu, oh iya ternyata salah gua ya, yang bener itu ya. Nah, berarti kita udah lumayan nih belajar ilmu tambahan nih. Kemarin kan kita masih tebak-tebakan, sekarang udah terbukti mana yang bener, mana yang enggak. Nah, gitu. Itu namanya discovery dan actions. Dan realitanya teman-teman, dalam kehidupan nyata, cara belajar kita kayak gitu. Ya. Ketika saya mulai karir di tahun 1999 sampai sekarang, itu 23 tahun, saya kan belajar terus, nggak berhenti. Dan belajarnya saya kan nggak terpaku hanya dari ruang-ruang kelas, S1, S2, S3 saya. Saya lebih banyak di luar ruang kelas, ya karena kan kuliah paling berapa tahun sih gitu, total mungkin S2 dengan S3 saya di total 6,5 tahun lah gitu. Karir saya udah 23 tahun. Berarti kan mostly saya belajarnya dari luar ruang kelas. Nah, gimana cara saya belajar di dalam dunia di luar kampus? Ya kayak tadi aku ceritakan, discovery dan action. Jangan berharap dalam dunia nyata gitu, Anda mau belajar sesuatu, tiba-tiba datanglah guru dari langit dan ngajarin Anda semua kebenaran, ya, yang itu tidak bisa didebatkan lagi. Itu Rasulullah kali gitu kan, malaikat Jibril ngasih Al-Quran gitu yang udah paling bener gitu ya. Kita kan nggak begitu. Kalau kita kan nyari sendiri gitu kan, ilmunya mana ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kita coba lagi, oh gagal, belajar dari kegagalannya. Habis itu kita tambah pinter lama-lama gitu. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini mensimulate kehidupan teman-teman semuanya. So again, ini bukan cuma sekedar program iseng-isengan, ini bukan cuma sekedar program untuk ngajarin teman-teman gimana buat 3D model. Ini program yang akan men-challenge teman-teman to the limit. Men-challenge teman-teman mampu berpikir sangat makro, sangat konseptual, intuitif tentang desain arsitek metaverse, sampai kepada teknis ngebuatin 3D objeknya dan ngejual. Wow. Di saat yang sama, teman-teman juga akan berlatih dan menempa diri teman-teman semuanya. Melawan semua hal yang ngebuat teman-teman sekarang menjadi tidak hidup dalam versi terbaiknya teman-teman. Sehingga nanti di ujung perjalanan kita, hopefully teman-teman benar-benar bisa menemukan the best in you. Cakep ya? Ya. Oke, tepuk tangan lagi ya. Oke, gue kelamaan ngomong. Terakhir ya. Aku kasih assignment deh.
assignment cuma satu, ini pemanasan doang ya. Ini karena aku nggak pengen nyusahin teman-teman di pertemuan pertama kita aja. Pertemuan pertama kita biarin indah aja. Jadi cuman ini, tolong jawab satu pertanyaan ini aja. Ya, jangan buru-buru jawabnya. Please jangan buru-buru. Ya, why is it important for you to learn metaverse? Kenapa sih penting untuk kalian belajar metaverse? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kalian kan jadi harus tahu dong metaverse teh apa, naon, bukan apa ya. Ya, metaverse itu apaan sih? Gitu. Emang ini orang-orang pada rame-rame ngomongin metaverse itu kenapa sih? Gitu. So what gitu loh metaverse itu. Habis itu setelah teman-teman tahu, oh itu ya metaverse ya. Habis itu tarik kepada diri teman-teman sendiri. Terus urusannya sama gue apaan metaverse? Ya. Nah kan gue pengen jadi dokter. Nah kan gue pengen jadi akuntan. Nah gue kan mau jadi pebisnis. Terus urusannya apa sama gue metaverse gitu. Ya. Kan mudah-mudahan teman-teman ikut ini kan bukan cuma gara-gara gue dapat 20 SKS gratis sambil bersenang-senang gitu kan. Kan enggak, ini lu sengsara lu nanti ikut tempat kita ini di sini kan kerjaannya banyak gitu. Ya. So, yuk jawab pertanyaan ini ya. Why is it important? Kenapa sih penting bagi kalian untuk belajar metaverse? So, untuk jawab pertanyaan itu, balik lagi, you have to do some research. Metaverse itu apa? Kenapa orang ributin di situ? Terus dengan impian gue nih, gue punya impian kayak gini, hubungannya tuh apa ya? Nyambungannya tuh di mana ya? Ya. Nah, itu nggak mudah ternyata. Untuk jawab pertanyaan sederhana ini ternyata nggak mudah. Perlu riset, perlu perenungan, perlu sintesa. Nah, silakan self-learning, ya. Teman-teman punya waktu yang cukup untuk bisa melakukan semua yang aku ceritakan tadi. Nanti setelah itu akan ketemu dengan anggota squadnya, dipandu oleh mentornya, dan teman-teman akan sharing, akan cerita. Kalau bagi gue nih, penting bagi gue untuk sekarang belajar metaverse itu karena begini bro. Karena gini, karena gue tuh punya impian begini. Karena ternyata metaverse itu bisa begini ya. Dan ini nyambung banget nih sama yang gue pengenin. Dan wah gitu, abis itu si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong. Dan itu beda-beda semuanya alasannya. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Ya, jadi kita pemanasan dulu minggu ini. Minggu depan, insya Allah mulai Senin, saya udah mulai ngasih general lecture tentang metaverse. Ya, kalau sekarang kita masih pemanasan dulu. Oke, saya dari saya itu aja. Saya balikan ke Yayan. Nih udah nggak sabar juga pengen kenalan sama mentornya masing-masingnya. Atau gini deh Yan, ada nggak yang mau nanya? 1-2 orang aja. Kalau misalnya ada yang mau nanya, mangga silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Indra. Oke teman-teman semuanya, kalau ada yang mau bertanya silakan di raise hand. Sebelum nanti kita akan melanjutkan untuk berkenalan dengan mentornya masing-masing. Ada? Atau sudah clear banget nih ya misinya dan journey-nya ya untuk di fase pertama ini ya, kayaknya udah jelas nih ya. Ada? Tadi ada Muhammad Riko mau langsung jawab katanya Mas Indra. Oke. Clear teman-teman semuanya? Kalau clear boleh diangkat jempolnya. Mantap. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, ada yang bertanya. Oke. Dava. Silakan Dava dari Squad 25. Oke, terima kasih Kak Yayan. Sebelumnya, terima kasih juga buat Pak Indra Nugroho yang udah memaparkan berbagai macam hal terkait metaverse tadi ya, sebagai pengantar di awal dan juga dari meet yang sebelumnya ya, yang aku sempat lihat di YouTube, jadi pengantar buat kita semua gitu belajar di sini terkait metaverse, 3D digital asset dan creation-nya gitu ya, dan juga komersialisasinya gitu di masa yang akan datang. Sebelumnya perkenalkan aku Dava Farandi Pak dari SBM ITB. Karena basicku di bisnis dan melihat banyak hal di kurikulum ini yang fokusnya di digital asset, aku hampir susah menemukan sisi bisnis dari metaverse ini dari kurikulum itu di mana gitu. Nah akhirnya aku sedikit menemukan gitu ya. Ternyata ada sisi komersialisasi yang nantinya butuh sisi bisnis atau bisnis di sana gitu. Nah tapi kalau dari Pak Indrawan Nugroho sendiri, menurut Pak Indrawan itu seperti apa ya Pak? Kita melihat customer needs gitu ya, sampai akhirnya kita inovasikan ke dalam bentuk metaverse atau misalnya produk digital itu prosesnya seperti apa ya Pak? Karena kita pribadi pun belum bisa menangkap kebutuhan customer saat ini terkait metaverse dan juga digital asset gitu. Kira-kira step by stepnya seperti apa ya Pak Indrawan? Mangga. Iya, itu jawabannya nanti aja tuh pada saatnya. Karena nanti akan ada challenge di mana kamu akan menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan kamu.
Itu teknis banget dan itu kita cover dalam mungkin 2-3 minggu ke depan tuh pasti udah jawab pertanyaannya. Jadi boleh ya, Dava ya. Jadi jangan jawab sekarang. Jawabannya nanti pada saatnya. Karena untuk bisa jawab pertanyaan itu dengan baik supaya kamu paham dengan baik ada beberapa fundamental dulu yang harus kamu kuasain. Gitu. Kita kan bertahap ya. Jadi kita step by step gitu kayak anak tangga gitu. Kita nggak ingin ngelompat belajarnya. Boleh nggak itu aku tahan dulu pertanyaannya, jawabannya aku tahan dulu. Nanti kalau misalnya ternyata kamu merasa belum dapat jawabannya pada minggu kedua, ketiga, nanti tanyain lagi. Ya. Oke, Pak. Oke. Silakan. Yang nanya teman-teman boleh tentang konsep programnya, apa yang akan dilakukan gitu. Tapi kalau udah ke konten, nanti pasti jawabanku akan sama tuh. Oh itu nanti di minggu kesekian akan dibahas. Oh itu nanti dibahas gitu. Jadi nggak akan saya jawab sekarang. Ya, thank you ya. Oke, thank you Pak Indra. Yuk. Oke, dari Arif squad 15, silakan Arif. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan Coach Indra, saya Arif Perdana dari Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember. Jadi ketika saya mengikuti program ini saya sangat antusias dan juga saya ingin menanyakan seperti ini Coach. Apakah terkait konsep program ini, apakah ada suatu timeline yang nantinya bisa dipaparkan atau mungkin terkait program ini korelasinya nanti untuk kesiapan kita melihat metaverse ini seperti apa gitu. Begitu sih Coach. Karena melihat society kita, apakah kita sudah siap melihat menyambut metaverse seperti itu. Mungkin itu aja sih Coach. Terima kasih. Iya. Oke, saya jawab secara konseptual besarnya ya supaya kamu nanti mengikuti programnya itu punya dudukan gitu. Seberapa siap sih society itu? Itu selalu pro and cons ya. Yang takut, wah nanti orang sekarang aja dengan adanya TikTok aja kayak begini kok, orang-orang terus nanti mau pakai metaverse lagi ya kan, sangat imersif. Orang nanti malah kecanduannya lebih parah lagi nanti di metaverse gitu. Nanti gimana nih anak-anak kita dan sebagainya. Itu selalu ada yang cons gitu. Yang pro juga ada. Jadi sama kayak dengan ketika internet dulu pertama kali muncul juga sama kan kayak gitu kan. Ada yang melihat internet itu sebagai sebuah ancaman, ada yang melihat itu sebagai sebuah peluang. Selalu begitu sih. Nah, yang pasti begini. Karena metaverse itu benar-benar belum jadi, yang ada sekarang itu cuman embrio dari metaverse, perwujudan dari metaverse gitu ya, penampakan-penampakan awal dari metaverse, tapi bukan metaverse itu sendiri. Kita sekarang ada dalam posisi gimana kita bisa membangun metaverse yang itu beneran nantinya baik untuk kita gitu. Karena kita ikut kontribusi. Beda dengan dulu, hanya sekelompok orang yang ngebuat internet, dan itu semuanya dikuasai oleh orang-orang besar hebat, orang-orang besar yang punya uang, ya habis itu yang lain ngikut gitu. Nah kalau sekarang itu lebih terdemokratisasi, semua orang bisa ikutan chip in. Ya di Indonesia sendiri aja yang pengen buat metaverse sudah banyak gitu, ya toh. Sehingga harapannya kita bisa membentuk wujud metaverse nanti di masa depan itu menjadi yang lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya, gitu. Apakah metaverse bisa dipakai untuk kejahatan? Bisa. Ya. Kita pisau aja bisa kita pakai untuk masakan untuk pasangan kita, bisa juga untuk melukai orang gitu. Teknologi itu kan selalu netral ya, tergantung yang pakai gitu. Ya. Jadi siap apa enggak? Nggak tahu sih. Yang pasti semua orang ngomongin. Kenapa kok nggak tahu? Ya karena belum ada barangnya gitu. Jadi kita nggak bisa beneran menilai apakah siap atau tidak gitu. Tapi yang pasti ada yang gaya optimis kayak saya, ada juga yang gaya pesimis gitu. Ada yang ngelihat sisi negatifnya, ada yang lihat sisi positifnya gitu aja sih. Nah, saya ingin ngajak teman-teman justru ngelihat dari sisi positifnya dan berimajinasi seandainya saya bisa bangun metaverse versiku, aku pengennya kayak gimana nih? Gitu kan. Yang itu manfaatnya banyak gitu. Ya. Oke, satu lagi sebelum teman-teman ketemu dengan mentornya. Oke, terakhir dari Muhammad Irawan squad 46. Oke, mikrofonnya rusak nih kata Irawan nih. Tulis aja di situ, Wan. Sementara pesan di Shopee. Kok Shopee sih? Sampai lagi belanja apa di Shopee nih? Belanja mikrofon kayaknya. Oh, lagi belanja mikrofon. Masya Allah, keren juga. Ruang lingkup metaverse apa aja, Kak? Ini hari Senin saya akan jawab.
Senin pagi jam 10 kalau nggak salah kuliahnya kita. Ya. Oh, ya, Senin sama pagi ya. ya, tunggu ya. Ditunggu teman-teman jawaban-jawabannya. Oke, terima kasih. Kita kasih applause dulu buat Mas Indrawan Nugroho. Terima kasih Mas Indrawan Nugroho. Nah, sebelum kita lanjut untuk berkenalan lebih lanjut dengan para mentornya, kita foto bersama dulu yuk. Silakan diaktifkan kameranya. Saya minta bantuan dari KL, bisa diminta tolong di capture, Kak. Oke. Aman, Kak? Satu, dua, tiga. Oke, layar berikutnya. Sudah, Kak? Baik, oke, terima kasih. Kita kasih applause dulu untuk kita semuanya. Oke, izin kita lanjut untuk berkenalan dengan para mentornya, teman-teman semuanya. Di sini 14 mentor sudah hadir. Sebelum kita lanjut bertemu dengan mentor, kita peregangan dulu sedikit ya, teman-teman. Kita kedepankan jarinya kiri, kanan, supaya lebih rileks. Oke, nah setelah ini kita akan masukkan teman-teman semua ke board. Silakan dimanfaatkan waktunya selama 10 menit untuk berkenalan dengan para mentornya. Ya, silakan teman-teman semuanya, sudah ada nama mentor dan juga nomor squadnya. Silakan dicek di room mana teman-teman untuk bisa join. Recording stopped. Oke, cek suara saya bisa didengar, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa ya. Ini sambil ngelihat nunggu berapa orang sih yang join? Harusnya total berapa? Satu squad berapa, teman-teman? Ada 5 satu squad. Kita tuh berempat ya, squadnya ya. Jadi harusnya ada 20 plus saya 21. Nih, masih bertahap, bertambah terus. Sementara ada 16 yang sudah masuk record room. Cek. Oke, mungkin belum bertambah lagi ya. Bisa jadi ada yang belum ikut di kesempatan kali ini. Kita izin kenalan dulu ya. Ini mohon maaf, lagi syariawan. Jadi kalau agak kaku-kaku gitu ya. Kalau senyum nyengir agak sakit, nggak tahu, baru aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman squad member dari squad 5, bener ya? 5, 6, 7, 8, tuh ya? Oke, ini ada namanya, ada Hana Cynthia, Sutiana, Anita Dewi, Dinda Maulia, Ripka Sang Putri Zega, ya, namanya panjang-panjang, ada Zulkifli, ya, Ferdiansyah, ada Diki Irwansyah, ada Humairah Putri,
Ada Amanda Nurrohman. Oke, Mas Amanda ya. Oke. Baru nemu sih. Iya, baru nemu Mas yang namanya Amanda, tapi nggak apa unik gitu ya. Ada ya Mas Rojudin. Oke, ini ada yang ngasih pesan. Ya. Ada Rizky Fadila, ada Wiradrana, ada ini bacanya apa? VJ Joshua Putra Mesias Tumbage. Ya, VJ. Oke. Device-nya mungkin lagi drop ya, nggak apa-apa. Teman-teman yang ada kendala sinyal, kendala baterai, bisa optimal dan teman-teman bisa interaksi silakan ya. Ada Mas Muhammad Ferdian, ada Ferdiansyah, ada Ferdian, gitu ya, mirip-mirip. Ada Aser Yusua, ini Aser mirip-mirip brand komputer, gitu ya, Acer. Kayak Yusniar. Oke teman-teman semua, kita kenalan dulu ya. Mudah-mudahan nggak tahu nanti bisa ketemu fisik secara on-site atau offline atau tidak. Paling nggak kita akan sering interaksi di sepanjang program. Sementara kenal muka dulu. Ya. Izin kenalan, nama saya Muhammad Ghazali, bisa dipanggil Bos. Ada yang manggil Bang Jali, ada yang manggil Ali, ada yang manggil Al doang. Itu bikin saya jadi nggak pede gitu ya. Karena takut keberatan kirim artis atau gimana gitu ya. Jadi itu buat sapaan sehari-harinya. Ghost ya Pak Ghost boleh. Teman-teman tadi diinformasikan sudah join di squad, sudah punya nama ya squadnya ya teman-teman. Penasaran sih namanya sebenarnya apa gitu ya, squad 4 squad 5 6 7 8 namanya apa? Karena kalau di program sebelumnya tahun 2021 sampai awal 2022 masih pakai namanya squad ini, squad nomor ya, paling solusinya gitu. Apa ya yang nanti teman-teman tanya aja ya. Saya tinggal di Bekasi kota, di Kayu Ringin, posisinya dekat Stadion Patriot Candrabaga. Jadi kalau timnas Indonesia lagi main, sering syutingnya dari situ tuh, Indosiar gitu ya, Stadion Patriot. Persija juga sering main di situ. Jadi Bekasi nggak punya klub tapi stadionnya jadi tenar gitu ya, karena dipakai semua negara sama klub dari malah Jakarta. Tuh, saya udah menikah, punya seorang putra. Kesibukannya atau perannya sebelumnya 5 tahun terakhir di internal CIAS gitu ya. Jadi di tim project terakhir sebagai portfolio manager. Sekarang berperan menjadi associate trainer. Makanya baru pulang training nih, agak-agak agak capek. Jadi baru nyampe menjelang maghrib, terus siap-siap sebentar, jam 7 udah gabung. Jadi mohon maaf kalau agak-agak gimana gitu ya, beda karena udah beraktivitas dari pagi banget. Itu dari saya teman-teman. Jangan lama-lama ya, kalau saya pengen kenal juga sama teman soalnya. Boleh kalau ada yang mau nanya dulu. Ada? Gak ada ya, cukup jelas ya. Ini mukanya. Oh ada yang, silakan di on-kan mikrofonnya, silakan. Halo Coach. Halo. Perkenalkan, nama saya Rojudin, asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Yang ingin bertanya, alasan Coach ikut ataupun terjun ke ikut ngambil peran di program MSIB Metaverse ini, alasannya atau apa? Kayak saya di interview mau seleksi gitu ya. Ya. Biar bisa memotivasi ke kami juga gitu. Biar bisa selaras ya teman-teman, ya nggak apa-apa. Iya. Jadi sebagaimana teman-teman tuh nggak sembarangan kan ya masuk ke sini, udah milah-milah informasi, memutuskan. Nggak tahu seleksinya apa aja kemarin, teman-teman masukin data atau ada wawancara atau ada tesnya. Sama dengan saya ikut bergabung mensupport program ini karena memang sudah merasakan sebelumnya gitu ya, auranya, suasananya program Kampus Merdeka dari Kemendikbud, dan memang ini berbeda banget dengan dunia kampus yang pernah saya jalanin gitu ya. Sebuah hal yang berharga banget, bernilai banget bagi generasi teman-teman gitu ya, yang dulu saya nggak sempat rasain.
Dan saya pengen berkontribusi ikut up to date juga, walaupun bukan di usia muda seperti teman-teman, sehingga bisa ikut belajar gitu ya. Juga rasanya senang banget karena keseharian saya berinteraksi sama corporate teman-teman. Ya kalau dulu di waktu masih jadi internal JIAS, mendampingi proyek program secara jangka panjang A to Z gitu ya, dan merencanakan, mengukur hasil dan sebagainya. Kalau sekarang lebih banyak delivery materi ke kelas, dan itu melengkapi jadinya apa yang saya dapat di corporate, berinteraksi dengan teman-teman juga yang menginisiasi suatu hal yang baru yang corporate belum banyak sentuh. Memang metaverse jadi booming, tapi di corporate sendiri secara praktis bisnis memang belum gitu ya, dan itu yang akan membantu saya juga menjalankan peran dengan teman-teman corporate jadi jauh lebih baik. Jadi banyak sebenarnya, intinya adalah meningkatkan kapasitas gitu ya. Sama dengan teman-teman pengen belajar, dapat value, dapat kompetensi, saya juga pengen. Itu sih inti. Mudah-mudahan bisa jelas gitu ya, selaras dengan teman-teman juga. Semoga bisa menjawab. Sih pertanyaannya berat banget, tapi bagus ya buat membantu kita ingat alasan pentingnya kita di sini. Kalian kenal kali ya? Saya nanya ringkas saja karena ini udah 18 orang. Nah, waktu kita berapa lagi sih? Kita hampir menarik gitu ya. Belum ada pesan. Boleh dong kenalan dulu, siapapun yang mau kenalan dirinya, nama panggilan siapa? Kalau nama lengkap ada tertera di sini. Tinggal di mana, dari kampus mana, dan apa? Mau share hobi juga nggak apa? Nama kampus juga. Tadi Rojudin udah nanya, tapi boleh dong kenalan dulu. Udah saling kenal nggak satu sama lain, teman-teman? Udah saling kenal ya? Berarti ya udah memperkenalkan diri, Oh, berarti juga kesempatan yang pertama nih. Silakan. Ringkas aja karena mungkin waktunya terbatas. Silakan sebutkan nama sapaan, gitu ya, kampusnya, tinggal di mana, hobi apa. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan semuanya. Nama saya Rojudin dari Squad 8, asal kampus dari Universitas Nusa Putra, Sukabumi, dan sekarang juga tinggal di Sukabumi. Nama bisa dipanggil Roju ataupun Roju aja. Hobi naik gunung. Wah, kayaknya tinggalnya dekat gunung juga. Mungkin Gunung Salak kali ya? Gunung Salak, terus kan juga Sukabumi ada di kaki Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango. Oh, Gede Pangrango ya. Ini Roju atau, kayak namanya satunya lagi ini agak enggan disebutin gitu ya. Terlalu okem atau apa gitu. Roju atau, tapi ataunya nggak disebutin. Kita penasaran, kita kulik-kulik ya. Thank you, Roju. Lanjut, siapa yang mau? Boleh langsung on mic aja. Silakan. Kita sih malu-malu. Boleh. Mungkin aku coach. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Hana Cynthia. Bisa dipanggil Hana aja sih. Sebenarnya saya udah pernah ikut CIAS yang semester 5 kemarin, tapi mentornya Kak Eko. Karena dapat Kak Gozali. Saya jurusan. Terus ikut lagi bisa ya? Ya, ikut lagi bisa. Ya makanya saya kaget juga, kok bisa? Ya udahlah, gak apa-apa. Sorry teman-teman, tadi saya sempat putus, kayaknya saya sempat mendengar audio. Tadi sampai Hana bilang pernah ikut di sebelumnya. Di squad berapa? Iya, squad 6 juga. Dapetnya 6. Sekarang ikut 6 lagi. Iya, 6 lagi. Dulu mentornya Kak Eko. Terus kok ikut lagi 2 kali, ini apa? Hobi, nagih atau gimana? Kalau saya tertarik sama Weir Group sih Kak, gitu. Jadi pingin tahu Weir Group tuh gimana gitu. Jadi karena ada. Biar ada koreksi. Kayaknya keren ya. Iya. Ya, memang Weir Group itu Coach Indra pernah bilang bahkan sering disangka perusahaan dari luar gitu ya, karena capability-nya nggak umum dimiliki oleh orang Indonesia. Gitu. Banyak yang underestimate sama Indonesia ya. Jadi kita buktiin nih. Thank you Hana yang udah ngerasain ambience ya dari tahun periode sebelumnya ke sekarang. Tinggal di mana sih Hana? Saya belum kenal nih, karena kan ininya Kak Eko ya. Cikarang. Cikarang bisa digoyang gitu ya.
Ini saya di Bekasi, berarti sekarang Bekasi Kabupaten gitu ya, sebelah-sebelahan gitu ya. Ya sama-sama di planet sebelah Jakarta, sering dibully gitu ya. Oke, thank you. Oke. Sama-sama Kak. Ya, lanjut yuk. Siapa? Cek, silakan di on mic-nya. Ya, mau kenalan, memperkenalkan diri. Ayo. Nih. Oke, Diki silakan. Nah, ini kalau saya nggak mendengar audionya, nggak tahu teman-teman bisa menerima suaranya? Ya kedengeran ya? Aduh, Diki, ini jadi kayak kita berlatih membaca gerak bibir gitu ya, nggak bisa juga. Suaranya nggak kedengeran walaupun mikrofonnya diaktifkan, mungkin ada sambungan atau setting yang harus dicek lagi. Waduh, udah ditutup ya 1 menit lagi. Ya udah deh ya teman-teman, paling nggak belum bisa kenalan semua, nanti di sesi kita bisa kenalan lebih lanjut ya. Thank you buat yang udah sempat kenalan, paling nggak kenal muka, sampai ketemu lagi di nggak jadi tutup ya, hilang 1 menit lagi biasanya Kak. Ya udah deh, Diki tadi udah berinisiatif cuma nggak dengar suaranya. Mudah-mudahan suaranya sama gantengnya dengan wajahnya gitu ya. Ya, ini mikrofonnya harus beli di Shopee kayaknya. kayak tadi. Ya. Buat teman-teman lain ada ya Abidin Rizky. Coba lagi, tadi baru ber-16, sekarang ber-16 lagi gitu ya. Mungkin ada yang keluar, senior dan sebagainya. Ya yang belum sempat, ada Wiradrana, yang belum sempat. Recording in Selamat datang progress. kembali ke main room. Gimana teman-teman semuanya? Belum selesai ngomong Kak. Asik. Aman Kak. Apa? Seru? Belum selesai, Kak. Oh seru. Selesai, Kak. Kita ngetes lagi sayang-sayangnya ya. Gokil. Kecewa lagi diskusi. Ya, kecewa. Bintang 1, Kak. Bintang 1. Tarik ya. Luar biasa banget. Bintang 1, Kak. Bentar banget. Mantap. Luar biasa. Kayaknya seru banget tenang teman-teman. Nanti dikasih kesempatan untuk ngobrol lebih lanjut. Kenapa? Lagi. Ini emang kayaknya teman-teman pada senang ngobrol ya. Setiap kali dilepas ke board buat ngobrol tuh pasti ramai banget nih. Begitu balik, aduh belum kelar gitu ya, belum selesai ngobrol-ngobrol. Oke teman-teman, nanti bisa dilanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Nah, berikutnya setelah kenalan sama mentor teman-teman, nah selama dalam proses pembelajaran nanti di sini teman-teman, kita juga ada yang namanya ground rules. Ground rules ini adalah peraturan yang nanti teman-teman perlu ikuti untuk bisa menjalani program ini dengan baik gitu. Untuk itu kita panggilkan kakak rektor kita, izin Kak Ading untuk menyampaikan ground rules dari program ini. Silakan Kak Ading. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali bisa hadir malam untuk membersama teman-teman. Nah, izin saya langsung untuk menyampaikan ground rules yang akan kita jalani sama-sama. Perlu fokus gitu ya, perlu fokus ini sebagai pijakan dasar bagi kita untuk menjalani semua aktivitas kita di eventnya CIAS Metaverse 3D World Fashion plus Commercialization. Nah, apa itu yang pertama? Nah, yang pertama, pastikan diri Anda hadirkan fisik dan pikiran seutuhnya. Nah, itu yang pertama. Jadi, ciri-ciri hadir seutuhnya itu salah satunya adalah menyalakan kameranya, gitu ya, karena engagement-nya pasti lebih tinggi dengan menyalakan kameranya. Tendangan energi teman-teman pasti berbeda antara menyalakan kamera dengan mematikan kamera, gitu ya. Kemudian yang kedua, hargai dirimu dan orang lain. Jadi seperti apa Anda ingin diperlakukan oleh orang lain, pastikan Anda juga mampu menakar-nakar, gitu ya. Jangan sampai kita merendahkan orang lain yang ada di squad kita, barangkali ya, mentor kita, barangkali dan seterusnya.
Jadi prinsip menghargai diri sendiri dan orang lain itu penting sekali. Contoh misalnya menghargai diri sendiri, ya datanglah tepat waktu gitu ya. Kalau memang janji mentoring jam berapa, ya datang tepat waktu bahkan sebelum waktunya. Berkomitmen dan berdisiplin di situ. Yang ketiga, gunakan komunikasi yang efektif. Artinya kalau ada apa-apa, silakan dikomunikasikan secara jelas, terang gitu ya, sehingga bisa meminimalisir adanya asumsi-asumsi. Jadi tidak tidak terjadi miskomunikasi kalau komunikasi kita berlangsung efektif. Kalau ada yang sakit, kalau ada kendala apapun, silakan disampaikan. Baik ke tim satelit kita nanti di tim Kampus Merdeka, CIAS, maupun nanti ke mentornya, maupun ke teman satu squadnya. Jangan diam saja. Segera kabari jika ada apa-apa yang butuh orang lain juga tahu, teman satu squad kita tahu gitu ya. Jangan diam saja pokoknya. Yang berikutnya, yang nomor 4. Aktifkan cara berpikir kritis. Jadi kita cari sendiri gitu ya. Kita nggak bertanya hal-hal yang remeh-temeh, seharusnya di googling aja dapet tuh misalnya gitu ya. Harusnya kita scrolling di Discord nanti bisa dapet itu misalnya pertanyaan yang kita ajukan. Sebelum kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada jawabannya, pastikan berpikir ulang lagi. Gitu ya. Lanjut yang kelima. Mandiri dan terlibat aktif sepanjang pembelajaran. Ya, bantu diri Anda untuk menjadi orang yang mandiri dan aktif dalam mencari sumber ilmu, mencari narasumber lain yang bisa memperkaya khazanah berpikir teman-teman. Selanjutnya yang nomor 6, pastikan tempat, laptop, HP, koneksinya terjaga dalam keadaan prima sehingga tidak ada yang miss, tidak ada yang terlewat. Ketujuh, menjadi bagian dari solusi bukan bagian dari masalah saat menghadapi kendala. Jadi kalau ada kendala, please berpikir solutifnya apa gitu ya yang bisa dilakukan. Bukan merengek minta disuapin, minta dibantu terus-menerus gitu ya. Coba berpikir solutifnya apa kira-kira gitu ya. Ada teman kita yang di KM1 itu ketika sinyalnya biarpet gitu, dia cari cara gimana caranya supaya sinyalnya bagus. Ya, dia naik ke rooftop gitu ya. Jadi sampai bela-belain naik ke rooftop rumahnya, tetap aman gitu, tapi sinyalnya jauh lebih kencang jadinya. Jadi kalau ada masalah bukan ngasih tahu ke tim kampus mereka, sinyal saya lemah nih Kak gitu ya. Itu ya semua orang juga tahu gitu ya. Sinyal lagi lemah misalnya. Tapi apa yang perlu Anda lakukan ketika menghadapi sinyal lemah? Itu justru yang perlu dipertanyakan, perlu dicari tahu. Berikutnya, nomor 8, perluas perspektif dan cara pandang. Kita bergaul dengan orang dari 24 provinsi, teman-teman, kakak semua. Jadi, pastikan perkaya sudut pandang kita. Jangan pakai perspektif aku, ansih, aku saja, gitu ya. Lalu menilai orang lain dengan perspektif aku saja. Semua serba aku. Kok gitu sih orangnya? Nah, gitu ya. Ya coba kita pahami, etnis berbeda, aturan mainnya berbeda, culture-nya berbeda, mindset-nya berbeda, cara mengeksekusinya berbeda. Maka perkaya perspektif Anda saat ada di squad. Cara pandangnya perlu diperkaya. 9, bangun relasi tanpa malu dan ragu. Nggak usah ragu teman-teman, nggak usah malu, sapa aja gitu ya mentornya, sapa temannya, bangun relasi yang baik karena relasi yang baik itu adalah investasi jangka panjang Anda. Anda punya teman 276 lainnya gitu ya di kelas ini. Nanti Anda juga bisa terhubung dengan alumni Kampus Merdeka 1 dari CIAS. Kapan-kapan bisa jadi kita hangout bersama gitu ya. Artinya akan ada 500 jejaring strategis Anda dari seluruh Indonesia. Maka manfaatkan itu. Jangan malu, jangan ragu. Beranilah gitu ya. Sodorkan diri Anda. Lalu yang berikutnya 9, 10. Nah, berani dan proaktif menerima tantangan.
Kalau ada ditantang, di-challenge oleh mentor, oleh Coach Indra nanti, langsung ambil, terima tantangannya. Nggak pakai ragu, nggak pakai takut, nggak pakai sungkan gitu ya. Jangan takut salah gitu ya. Oh, nanti saya jawab, saya kelihatan bodoh gitu ya. Jangan. Pokoknya berani ambil tantangan, lakukan saja gitu ya. Kita di CIAS itu DNA-nya DNA petarung gitu ya, DNA orang punya daya juang tinggi. Maka ini yang mau kita sebarkan juga kepada teman-teman, sehingga nanti selesai dari program ini ada taking points terhadap karakter teman-teman yang dibawa sampai kapanpun nanti. Yang ke-11, fokus dan mampu mengontrol diri sendiri. Fokus kepada apa yang ditugaskan, fokus pada materi, fokus kepada apa arahan dari mentor gitu ya, dan arahkan diri Anda sendiri untuk bisa mengontrol. Gitu ya. Kalau Anda orangnya suka tidur larut gitu ya, dan besok pagi ada kelas, tolong dikondisikan tubuhnya, tolong dikondisikan badannya, tolong diistirahatkan badannya, karena besok pagi ada kelas misalnya. Jadi yang mengontrol itu diri Anda sendiri. Oh maaf Kak ketiduran, maaf Kak ketiduran. Nah, itu nggak bisa kita terima tuh. Karena apa? Karena yang mengontrol diri Anda, strategi diri Anda sendiri. Gitu ya, fokus makanya. Dan yang terakhir, kamu adalah ambasador bagi dirimu, kampusmu, dan keluargamu. Kalau Anda menunjukkan kualitas diri yang rendah dengan kata-kata yang kotor gitu ya, dengan kata-kata yang bikin satu squadnya nggak nyaman gitu ya, maka sebenarnya Anda sedang mencerminkan diri Anda, keluarga Anda, kampus Anda, ya segitu-gitunya lah kualitasnya, rendah. Maka jaga nama baik diri Anda, jaga nama baik keluarga Anda, jaga nama baik kampus Anda. Anda sebagai ambasadornya, sebenarnya representatif dari mereka semua. Pastikan kita menampilkan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena kita ambasador bagi diri kita, keluarga kita, dan kampus kita. Mungkin segitu Kak Yeyen yang bisa saya sampaikan. Teman-teman di KM1 betul-betul menjalankan ground rules ini di semua aspek kegiatan yang kita lakukan, dan alhamdulillah justru yang banyak disyukuri oleh teman-teman di KM1 adalah ikut program CIAS itu nggak hanya sekedar ikut program, tapi ada life changing yang mereka rasakan. Ketika dapat masalah, mereka akan cari cara sedemikian rupa untuk bagaimana menggolkan apa yang menjadi goal yang ingin dicapai, outcome yang ingin dicapai gitu ya. Mereka punya daya juang tinggi, tidak gampang menyerah, bisa kerja sama tim gitu ya. Nanti teman-teman akan dapat di satu squadnya orang yang bisa jadi tingkat valensinya nggak terlalu tinggi gitu ya. Kok nggak paham dijelaskan ini dan itu gitu. Nah justru itu kesempatan bagi teman-teman untuk bisa sharing, untuk bisa mengajak temannya sama-sama naik kelas. Nah, melihat masalah itu sebagai peluang. Demikian Kak Yeyen, mudah-mudahan bisa dipahami, pelan-pelan tapi pasti kita akan transfer terus bagaimana DNA di CIAS itu bekerja gitu ya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menyerapnya dengan paripurna dan bahkan jauh lebih baik lagi dari kita di CIAS. Saya kembalikan ke Kak Yeyen. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ading untuk sharingnya. Nah, teman-teman, ground rules tadi silakan diresapi dan juga dilakukan selama program ini berlangsung. Nanti kami akan share juga filenya di folder bersama. Sebelumnya ini Kak Rahmi sudah share link presensi, jangan lupa untuk mengisi presensi malam ini. Dan sebelum kita menutup pertemuan hari ini, boleh teman-teman di-sharing teman-teman insight yang teman-teman dapatkan untuk pertemuan kita hari ini. Boleh langsung di kolom chat, silakan. Create value. Don't create metaverse just for create metaverse. Don't forget creating value ya. Itu yang perlu kita temukan nanti ya selama pembelajaran ini. Oke, apalagi teman-teman? Mengikuti ground rules aman sentosa.
Isti ini alumni batch 1 juga ya. Lebih open minded. Oke, nanti link absensinya akan di-share kembali ya teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Oh, mulai ramai kayaknya tadi masih pada ngetik dipikirin gitu ya, biar rapi gitu ketikannya ya. Dapat mindset jika value of creation dalam hal apapun, dapat menghasilkan nilai untuk pasar, lebih mendapatkan menjalankan program push to limit. Oke, terima kasih teman-teman semuanya untuk kehadirannya. Jangan lupa nanti isi presensi. Link presensi nanti akan kita share juga di grup. Kepada kakak-kakak mentor yang sudah hadir dan juga sudah di board bersama squadnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi untuk di sesi berikutnya. Nanti kita akan infokan di grup ya. Kalau begitu saya tutup sesi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Kak Yuni. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Dadah Kak Yeyen. Dadah Kak Yeyen. Dadah Kak Yeyen. Gimana kayak ngajak berumah tangga Kak Yeyen. Terima kasih Kak Yeyen. Aku pengen feeding kredit dua. Apa katanya? Jangan apa Makasih Kak Yeyen. Makasih Kak Yeyen. Kak Yeyen. Dadah Mas Jonathan. Mbak Yeyen. Mbak Yeyen senyumannya kayak ngajak berumah tangga. Astagfirullah. Ini jomblo-jomblo mulai aktif malam-malam gini nih ya. Anak ini aktif ya Bun.